覚えてないこともたくさんだっただろう。誰も彼もシルエット。Ohayo, konbanwa, otsukare sama desta para pendengar semuanya. Ohayo, konbanwa, otsukare sama desita. Buat para wibu. Oke, itu lagunya Pokari Keringat. Bukan, Oh, bukan. bukan. Itu lagunya VTuber Indonesia sih. Oh, iya. Ya, apa namanya? Kalau mau tahu nanti tak kasih tahu. Jadi kembali lagi para wibu taji sekalian, kita di diskusi segmen bacotan wibu, tempat opini kita beradu sesama makhluk wibu. Minasan genki desu ka? Apakah para pendengar semuanya, wibu taji semuanya baik-baik saja kabarnya? Kalau waifu kalian gimana kabarnya? Masih setia atau sudah belok? Seperti biasa saya ditemani partner radio saya yang wibu juga, meskipun hanya setengah-setengah. Siapa pendengar dulu sih itu? Apa Koni Koni Jawa. Jawa. Koni Jawa. Lupa kan. Kukira JP ternyata JV. Kukira Japanese ternyata Javanese. Hey wibu taci semuanya yang mau saling roasting ya atau saling adu waifu. Flexing juga bisa waifunya. Waifu apa namanya? Lebih besar. Ya. Tapi suruh ingatin waifunya, barang-barangnya jangan di flexing dulu. Wah. 30 hari aja. Sampai benar-benar selesai. Iya, atau dihijabi lah minimal. Langsung aja tulis-tulis di kolom komentar kalian. Atau misalkan kalian punya topik yang bisa kita angkat, boleh banget tuh apa namanya jadi komentar ya kan. Tulis aja di kolom komentar gitu. Teman-teman, baru-baru ini aku sedih banget nih. Kenapa coba? Waifumu diambil orang. Diambil wibu lainnya. Satu waifu itu memang untuk sharing sih. Nggak ada satu waifu untuk satu orang, itu nggak ada sih sebenarnya. Itu sudah rahasia umum untuk para wibu taji sih. Nggak hard feeling berarti. Nggak ada hard feeling sih emang. Oke. Ya ini sih salah satu VTuber kesukaanku ini memutuskan graduate gitu sih. Kenapa? Sudah. Iya, berhenti streaming gitu kan karena kontroversi apa namanya Hogwarts Legacy yang sempat kita apa namanya angkat baru-baru ini ya kan, kemarin itu sempat kita omongin ya karena LGBT dan lain-lain. Dia main itu juga. Dia pingin main itu, pingin loh, mau main itu, tapi banyak sekali yang backlash, banyak sekali yang nggak suka sama dia main kayak gitu, akhirnya dia stres, jatuh mental, kena mental gitu, itu akhirnya berhenti streaming. Oh, kira LGBT. Graduate lah, akhirnya berhenti streaming gitu. Ya apa ya, ati dadi galau, ora jenak dolan, ora doyan mangan. Lek ora didulang. Lek jarene guyon waton iki, ora jenak dolan, ora doyan mangan. Lek rambok dulan. Didulang waifu. Lewat monitor lah. Sampai lewat layar. Minggu depan juga enggak kenyang-kenyang. Kenyang banget. Kate mangan opo gak kenyang-kenyang. Mangan listrik sing ngono, mangan baterai. Kenyang Bali aja paling. Iya itu sih, kenyang Bali sih kayaknya. Kenyang Bali. Kenapa sedih? Apa maksudnya selain apa ya? Yang bikin dari game itulah, dari gara-gara game itu. Ketannya ke NT itu apa sih dia itu? Siapa sih dia itu? Buat Anda kok bisa sedih gitu. Apa ya kalau dibilang ya? Mungkin ada perasaan terikat gitu sih. Gitu. Aku sama dia gitu. Yang bikin aku sedih saat dia nggak ada gitu. Jadi saat dia nggak ada itu kayak aku kangen deh dia streaming apa namanya game kemarin gitu itu. Kok sekarang udah nggak ada ya gitu itu ya. Kayak ada ketergantungan gitu tuh. Padahal dia bukan siapa-siapa. Buat maksudnya aku itu bukan siapa-siapa buat dia gitu itu. Kenal aku. Bahkan tahu aku hidup aja lah. Bro, tetangga aku aja enggak tahu kalau kamu hidup, bro. Gak usah idol ini ya.
Tonggone antengnya gak ngerti lah aku urip. Nggak kenal loh. Aku bukan siapa-siapa buat dia, tapi aku sedih banget saat dia itu menghilang dari muka bumi gitu. Aku tuh sedih saat dia sedih, aku bahagia saat dia bahagia Waduh, gitu itu. berarti sekarang ini bawaannya sedih terus. Iya, karena dia mau graduate gitu ya kan. Oh, berarti Karena belum? dia akan hilang. Belum. Bentar lagi. Ah, pasti Satu bulan lagi. pasti di cancel itu. Dia cuman Amin. strategic marketing. Amin aja sih kan. Aku berharap seperti itu. Amin. Tapi sampai Sampai gitu ya. segitunya ya. Ya itulah toksiknya idol culture tuh. Oh, sampai Anda sendiri terkena. Sampai aku sendiri ya kena itu. Saking apa namanya? Kena ininya ya mentalnya ya kan berefek terhadap moodku, Iya. ngefek terhadap apa namanya? Ya perasaanku gitu itu sih. Ya dunia entertainment gitu sih. Iya sih, dunia Heeh. entertainment memang Gitu. zaman sekarang kan memang kayak mood booster. Mood booster Mood buat kita. booster. Karena kita kalau nggak ada hiburan kan ya susah ya kan. Kalau nggak ada hiburan ya liburan, bro. Wah, benar sekali Anda. Mancing lah minimal. Ya, Mancing. apa kek? Ngapain? Mancing emosi. Mancing perkara. Ya, apa ya? Sebenarnya banyak banget loh Tung. Agensi idol dan agensi hiburan itu yang memarketkan talent mereka itu menjadi apa ya? Kalau bisa dibilang itu istilahnya itu boyfriendnya para fans gitu. Atau girlfriendnya para fans gitu itu kan. Jadi attachment gitu Tung. Gambarannya itu kamu itu hanya untuk aku gitu. Oke. Kan toksik banget kan kalau menurutku sih kayak toksik banget sih. Soalnya nggak semua fans itu waras loh. Iya. Kamu harus akui itu loh kan. Iya. Fans kan memang dari arti kata mana? Fanatik. Yang iya. tidak berarti Fanatik positif. itu kan nggak sehat. Tidak sehat. Kalau katanya Patrick itu, aku senang kau belajar SpongeBob. Pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat. Ayo Jeffrey. Aku seeleng anjir. Hai Kevin. Ya itu si SpongeBob itu kan lagi ngefans banget sama seorang pemburu ubur-ubur profesional yang namanya Kevin gitu kan ya kan. Terus mahkotanya dijoki. Oh, kukira itu bukan ini apa namanya? Adalah maksudnya bukan mahkota. Ya memang bukan. Goblok. Dia apa timun laut? Kayak kaktus laut. Tahu lah ya, pokoknya itulah gitu. Ya itu tadi, nggak semua fans itu waras. Kayak SpongeBob itu tadi. Di Korea itu saking nggak warasnya fans itu ada julukannya sendiri. Namanya Sasaeng. Bukan di Korea. Di Korea itu ada namanya Sasaeng fans gitu tuh. Jadi dia itu fans yang stalking gitu kan ya. Kalau di Inggris itu ya namanya stan. Ya itu tadi sebuah singkatan. Stalker fans. Oh. Stan. Kalau di Jepang namanya otaku. Udah kelihatan lah ya. Itu yang idol banget, yang ngefans ke idol otaku ya. Nggak mesti ke idol, juga ke anime. Anime pun juga ada otakunya gitu kan. Anime ini kan kadang ada pengisi suaranya seiyunya gitu kan ya. Mereka itu ngefans ke suaranya gitu. Kalau misalnya dia diubah, dia jadi sedih atau gimana gitu. Oke, sekarang bedanya wibu sama otaku. Oke, otaku itu adalah orang yang berdedikasi terhadap salah satu produk anime atau game atau media entertainment lah ya. Gitu. Dia dedikasinya ke situ banget. Kalau kita menyebutkan dia itu berdedikasi dan suka banget sama anime yang namanya Konosuba misalnya kan. Dia Konosuba otaku. Kayak gitu. Dia ngikuti semua novelnya, semua gamenya, mainin gachanya, sampai tahu update ceritanya kayak gitu. Ada juga. Yang besar itu FGO. Fate Stay Night kamu pernah nonton lah ya kan? Enggak. Jancuk nonton no. Apa itu? Fate Grand Order. Fate Stay Night, Fate Kaleid, Fate Grand Order. Yang ada urutannya itu Fate Stay Night Zero, setelah itu Fate Stay Night Unlimited Blade Works sama Fate Stay Night Plus Butterfly. Belum sih, pingin menonton. Nonton kalau bisa. Itu dia itu kan dari game ya. Terus diangkat jadi anime.
Sebenarnya sebelumnya itu visual novel iya sorry, dia itu visual novel game, setelah itu ada gamenya Fate Grand Order yang akhirnya jadi game gacha, yang akhirnya bikin banyak banget game gacha berjamur sekarang itu ya awalnya besarnya itu dari FGO, sorry bukan awalnya tapi besarnya dari FGO gitu. Nah itu banyak banget orang yang berdedikasi ke FGO itu tadi sampai gacha itu hampir habis puluhan juta gitu. Ada orang yang kayak gitu tuh fans. Iya Ya lah. kan otaku. Itu Nah, maka dia bisa dibilang Fate Grand Order otaku. otak. Ya, Fate otaku. Nah, Oke. kayak gitu lah ya kan gitu. Nah, Day night. mm. Nah, terus wibu apa? Kalau wibu itu ya orang-orang yang suka anime dan game kultur Jepang secara general. Berarti gini, simpelnya otaku itu termasuk wibu. Otaku pasti wibu. Pasti wibu, tapi wibu belum tentu otaku. Wibu belum tentu otaku. Karena terlalu general wibu. Yes. Saat dia cuma suka anime dan manga dan dia cuma ngelihat sebagian medianya doang, misalkan animenya doang gitu kan ya, dia nggak baca manganya atau visual novelnya. Itu belum. Ya dia tetap wibu. Belum sampai. Tapi belum level otaku. Okay. Nah, persis kayak gitu. Oke. Next. Otaku stan. Kalau di Indonesia apa? Ada sebutannya enggak? Goblok paling ya. Fans gila lah, fans gila. Paling kalau di Indonesia nyebutnya otaku Indonesia. Ada band namanya Otaku loh. Otaku band gitu ya kan. Okay. Ya cuma sayangnya itu sebelum ada istilah wibu kan ada istilah otaku itu tadi. Orang-orang salah kaprah sebenarnya. Otaku itu bukan orang yang suka anime dan manga secara general, tapi sebenarnya itu wibu. Tapi kan datangnya otaku duluan gitu kan. Akhirnya dia keduluan pakai nama otaku, akhirnya otaku band gitu. Kalau aku dulu tahu otaku itu no. Kalau beneran dulu tahun berapa ya? 2000. Kok masih ada Naruto ek lah. Tahu kan? 2009. Ya, itu legendaris, Bro. Anda kalau 2008 2009. Masih seumuran saya pasti tahu itu saya tuh. Tahu. Nah, itu kalau Fahim tuh itu. Yes, otak keluarnya gitu bro dulu. Aku udah tahu ya apa karena kidsku kebanyakan gitu. Masih di warnet juga ya kan? Iya. Warnetnya masih korden. Iya kalau kordenan. Iya lah kordenan. Bilik lebih sangar lagi itu. Gila sih. Ini ada saking ini fans gila ya kan. Itu ada beberapa contohnya tuh. Gimana itu? Ini 2PM kamu tahu kan? Idol 2PM Korea. Anggap aja tahu lah. Anggap tahu ya. Itu ada cewek. 2PM ini cowok ya kan. Jadi si salah satu anggotanya yang namanya Taekyon ini dikirimi surat. Suratnya tuh ditulisnya tuh dari darah tuh. Oke. Swanger. Dan ada darah-darahnya itu kayak baunya amis. Jadi kamu tahu darah dari apa? Oke. Dari darah apa gitu? Dari darah yang harusnya dikeluarkan setiap benar. Ih, gila segila itu, Cuk. Dan ada ininya kayak bekas-bekas kencingnya juga anjir. Kayak dan isi suratnya itu ngomong kayak gini, kamu itu cuma punya aku seorang gitu, kamu nggak boleh buat siapa-siapa. Dan BTS juga punya fans yang gila juga. Jadi waktu meet and greet itu jadi ada saatnya kayak para entertainer ini kan menuju airport gitu kan ya. Itu kan ada fans-fansnya yang lagi keliling gitu itu terus mereka ini tahu nih mereka bakal ke negara ini tanggal berapa gitu. Jadinya mereka nunggu di airport gitu kan ya. Nah, seorang cewek ini yang saking gilanya dia selalu kalau ke meet and greet kayak gini ini berpakaian minim dan nggak pernah pakai celana dalam. Ngapain? Emang ditunjukin juga? Ada sempat dia flashing gitu, flash. Wow. Ke BTS-nya itu. Ya biar dapat perhatian mereka. Kali-kali mau ya pakai tanggung jawab.
Ya itu kan menjebak ya kan. Jebakan biologis. Ngeri ya. Ya inilah salah dua salah Ya. dua fans apa namanya dari idol Korea gitu. Ya. Gak tahu kalau cowoknya yang gimana nggak tahu sih. Nah ini ada nih kebetulan kalau apanya fans cowok ini gilanya kayak gini di Jepang. Ada kasus terkenal nih Hmm. dua anggota AKB48. AKB48 kan kamu tahu idol besar ya di Jepang ya Yep. gitu. Yang lulusannya masuk grafur. Ya, Ada, ada. tapi kebanyakan dari mereka itu Langsung jawab. kalau nggak nyanyi jadi artis. Buka jawab. Nggak ada sih Jeff, ada. Mentok grafur. Mentok grafur ada sih JFI ya, tapi cuma berapa segelintir doang sih. Tapi Nggak paling banyak. diganti identitas juga paling. Bisa jadi kayak Ya. gitu ya kan. Aku sih nggak tahu apa namanya mana yang ada, tapi ada dua yang apa namanya dari Tipe. 48 itu menuju ke JAV. Ada. Hmm. Kalau yang lainnya sih ya kebanyakan nyanyi jadi apa namanya aktor juga, aktris gitu. Mm-mm. Tapi B-listing. Nggak sampai A-list gitu. Mm-mm. Pol-polan B-list atau C-list gitu. Enggak. Jadi mereka nggak seternar saat mereka jadi Di idol gitu. 48 dan Yes, jadi gitu. 40. Ya, itulah kalau apa namanya 48 di Jepang gitu itu. Nah, dua anggota AKB ini diserang sama fans pakai gergaji saat meet and greet. Wow. Saat apa namanya handshake Uh-uh. event. Jadi si AKB48 sama semua 48 itu kan punya Mhm. aktivitas yang namanya handshake gitu Mhm. itu kan ya. Kalau kamu beli albumnya, kamu bakal dapat satu tiket untuk salaman dan omong-omongan selama 10 detik sama 10 detik. idol pilihanmu. Gitu selesai. Mohon maaf silakan antri lagi. Jadi satu tiket itu satu antri. Jadi kalau misalnya kamu selesai, misalnya kamu punya 10 tiket nih ya, nggak bisa 1 menit. Oh, harus gantian. Harus ganti satu gitu, satu antri terus. What the hell? Tapi semua apa namanya orang-orang yang punya tiket kayak gini nih biasanya kayak nyebar gitu, nggak ke satu idol yang dia osiin gitu kan. Oh, oke. Ada yang nyebar gitu. Kalau misalkan dia berdedikasi ya sampai apa namanya ya ditungguin terus itu ngeluping sampai gitu. Wes persis kayak tawaf lah. Bedanya ini nggak ibadah ya. Iya. Tambah goblok kan. Ini nafsu doang. Nafsu. Bodoh. Digergaji. Digergaji, Cuk. Dipegang tangannya terus enggak sampai putus. Diserang. Tapi kena gitu. Oh. Disayat. Nah, disayat kayak gitu. Si apa namanya salah satu ininya apa namanya anggotanya itu sampai luka di pipi. Oh, kasihan. Jadi waktu dia ini perform itu kelihatan bekas sayatannya. Aduh, Pak, masa aja nih. Ya untungnya mereka setelah serangan itu nggak langsung down gitu. Ya mungkin istirahat. Ya. Tapi tetap melanjutkan aktivitasnya. Meskipun beberapa bulan dan beberapa tahun kemudian mereka graduate juga. Mereka kebetulan sudah graduate dua-duanya. Nah ini ada lagi yang sangat jenius nih. Ini seorang fans ya. Dapat lokasi rumahnya idol Tenshi Sukune Kiyomi TTY sorry. Idol ini A-list sih, nggak begitu gede sampai kayak AKB atau Nogizaka. Itu bisa dapat lokasi rumahnya itu dari pantulan matanya di foto. Jadi dia ngenyeken foto yang ada ngezoom gitu kan ya di matanya itu, di pantulan matanya itu ternyata itu ada kayak palangnya bis. Palang Transjakarta lah kayak ngono itu kan ya. Oh, palang ini nih gitu. Ketemu anjir. Ketemu sampai idole. Tapi dia enggak melakukan suatu hal yang dilecehkan. Oh, dilecehkan tetap. Jadi apa namanya? Dia bawa apa kayak kain gitu kan ya. Terus ditutup gitu terus digrepek-grepek. Dibegal. Begal tete. Kalau ini di Jepang istilahnya namanya cikan. Cikan. Stalker. Cikan itu ini sexual harassment. Oh. Sexual harasser. Refernya ke orangnya. Pelakunya gitu. Jadi ya nerd banget cuy game wis. Bisa sampai ketemu. Dia pinter loh bisa ngelihat
Grafiknya dikecilin Oh ini sampai tempatnya di sini gitu ya kan. di clear, di jernih-jernihin sampai jelas pantulan matanya, ya kan? Iya sampai Iya, ngono Cuk. gimana caranya itu? Jadi memang buat idol-idol ke depannya kalau foto nggak usah pakai HP-HP yang bagus lah ya. Iya, atau nggak usah dekat-dekat rumah lah kalau Iya, foto. nggak jangan dekat rumah juga gitu. Iya. Ya pakai kamera yang agak-agak rusak gitu itu. Ya nggak usah HP-HP yang bagus-bagus gitu, pakai Xiaomi Redmi aja. Iya loh ya, tapi itu kan sudah jadi kayak culture ya Mhm. di dunia idol. Iya, itu bahayanya marketing parasosial kayak. Nah ini apa namanya yang mau aku garis bawahi. Hmm, Hal-hal seperti ini kan marketing parasosial ya. Parasosial mhm. itu kayak menyebabkan ilusi bahwa kamu itu sedemikian rupa itu kamu nganggap idol itu milikmu seorang gitu. Cuma kamu yang punya padahal kamu itu bukan siapa-siapa. Kon Aduh, iku sopo? Kamu itu bukan MC. Kamu itu hanya NPC. iya. Coba dengerin katanya Kratos. Hei kamu jelek. Gak ada yang mau ngentot sama kamu. Sadar diri kamu. Kirat lagi. Nah itu dia. Jadi apa namanya? Kamu harus tahu lah, sadar diri lah. Kalau Iya, misalkan idol yang kamu suka itu nggak nganggap kamu apa-apa gitu. Kamu bukan siapa-siapa buat dia. Kamu hanya dompet, hanya lembaga donasi, lembaga donasi saja. pundi-pundi amalnya mereka untuk hidup, Benar Bro. sekali. Ya sama kayak apanya streamer. Kalau sekarang kan Ya, gedenya di streamer ya. mhm. Kayak sekarang kan ada tuh interaksi langsung sama streamer gitu kan. Kita bisa ngechat streamernya gitu. Ada live chatnya gitu itu kan ya. Oh, live chat. Nah di live chat itu kan kadang kamu dibaca tuh live chatmu. Mhm. Kamu merasa ternotis. Wih, Wih aku dinotis sama idolku gitu. padahal yang di-notice idolnya ada banyak. Itu banyak banget. Yang ini Kamu mau dinotis langsung misalkan. Kamu harus bayar dulu 20.000 minimal untuk super chat. Nah oh, itu langsung keluar di layarnya apa namanya si streamernya itu tadi gitu. oke. Hal ini terjadi di semua streamer, di Twitch, Mhm. VTuber bahkan Heeh. juga. Nah itu tadi ada idol culture di situ. Kamu sangat suka sama streamer itu sampai kamu itu merasa dia itu Rela. hanya untuk seorang gitu. Itu wis halus ya, halusinasi sih. Iya, Bodoh lah kalau menurut itu. delusi. Nah itu menciptakan sebuah delusi gitu kan ya. Ah, Nah akhirnya agensi itu dengan gampangnya memanfaatkan iya, halusinasi kamu benar. untuk melepaskan, Memperkaya, merilis merilis. merchandise Ya, dan memperkaya perusahaan semakin gitu. kaya, Bro. Cuma kenapa nggak sadar ya? Apa mungkin sadar tapi karena kecanduan atau karena gimana ya bingung bilangnya ya? Menariknya sih kalau kataku gini tuh. Jadi orang-orang yang parasosial seperti itu kan ya karena Mhm, mereka itu didasari dari rasa ini kesendirian, sepi. loneliness, kesepian. Mereka itu kan kesepian ya. Sekarang itu apalagi di apa namanya, era sosial media sekarang kayak gitu itu Mhm, uh, kayak orang itu nggak berinteraksi sekarang, jarang berinteraksi. iya, Tuh. Hanya bertemu sesekali saja, hanya bertemu sesaat saja gitu itu. Kalau misalkan kita interaksinya ada di sosial media atau di apa namanya media-media streaming seperti itu menurut mereka itu melepaskan banget gitu kesendirian mhm, mereka. Oh ternyata aku dinotis, ternyata mhm. aku masih manusia gitu itu kayak. Apalagi yang punya apa namanya gimmick-gimmicknya itu kayak boyfriend girlfriend gitu kan Iya, ya. Halo sayang, kamu datang lagi gitu. Terus kayak DJ DJ. iya, mending chat AI buat snack aja, Bro. Enggak tuh. Ya Men- penting. Mending nyewa lonte sekali gitu. Habis 200.000 buat super chat kan dapat. Iya sih, iya sih. Ya kan? Ya meskipun agak bahaya sih. Penyakit. Penyakit sih. Cuma ini juga penyakit juga. Penyakit buat mental kamu. Iya, Makanya kayak kalau katanya semakin Om Garit itu dengerin katanya Om Garit. Hei kamu, mhm, kamu bukan siapa-siapa. Kamu itu jelek, gak ada yang mau ngentot sama kamu. Sadar diri kamu. Nah itu dia. Ya mending sadar diri. Nah itu kamu
apa namanya, punya inilah kalau menurutku kayak semacam line ya, garis di mana Iya. kamu itu tahu sadar diri kalau kamu itu bukan siapa-siapa buat dia. Dan sayangnya hal ini banyak ini sih apa namanya, ya karena semakin canggih ya apanya teknologi sekarang itu ya. Jadi banyak orang yang nggak punya kuasa atas kesendiriannya. Akhirnya mereka larinya kemana? Ya, pasti ke streamer atau ke Iya. apanya VTuber yang mereka suka gitu itu. Mereka merasa kayak vibe banget nih sama VTubernya, vibe banget nih sama streamernya, mereka tuh keren gitu itu. Akhirnya mereka berusaha untuk dinotis ya kan, keluar duit buat dinotis gitu itu. Kamu tahu pendapatannya VTuber, salah satu VTuber Indonesia yang paling besar ya, paling sukses ini ya, Iya, Muna Hosinova. pasti gede Itu bisa beli 2 apartemen. 1 bulannya. Enggak 1 bulannya sih, 1 tahunnya. Setahun per Ya, tahun. per tahunnya. Tapi Apartemen. kan itu dibagi sama agensi. Terus dibagi juga sama platform YouTube gitu. Jadi setelah dipotong-potong-potong ya Dapat adalah gitu. apartemen dalam setahun. Apartemennya harga 100 juta. Wah, itu kan mahal juga gitu Iya sih kan. mahal juga tapi Nah, gitu. ya tapi Ya pemasukannya besar lah. iya Intinya kayak gitu, cuman pemasukannya besar. gacor gitu. Pemasukannya dari mana? Jelas daripada para Iya. viewer gitu kan ya. Ada nih viewer Sultan yang sempat donasi $1.000. Oh, Itu paling maksimal 8 kali gede. ke ini apa namanya, VTuber Indonesia juga lokal. Aku lupa ke Oli apa ke Risu aku lupa. Ya yes, pokoknya saking gedenya duit sih, saking akeh duit. Cok. Iya, Kita nggak relate ya. nggak relate bro. Ente dapat apa? Tapi kan ente kayak gitu juga kan. Tapi kan masih apa ya? Ya sekedar lah untuk mood booster kan. Masih ada line, ada batas wajar gitu. Iya. Tidak berlebihan. Iya. Kita kan tahu kalau kita donasi ke dia semakin banyak kan dia semakin kaya, Bro. Iyalah. Orang kita Perusahaannya semakin kaya, platformnya semakin kaya, Iya. kita gini-gini aja. Kita nonton aja kan sudah membantu memperkaya dia, ya sudah cukup di situ aja, gak usah donasi, Bro. Ya kalau mau donasi kalau memang pernah Aku eling donasi. aku eling ngomong-ngomongan kayak gini. Kan ini kan apa jenenge kalau di karaoke itu kan ada LC-nya ya. LC ini numpak Avanza, sing bayar LC ini numpak Karisma. Kon iku miskin tambah memperkaya yang bikin kamu miskin. Itu bahasan Aduh susah. kemarin. Apakah aku pernah donasi? Pernah. Pernah ya? Pernah. Ya cuma berapa sih 15.000. Tapi kalau menurutku donasi itu no problem selama apa Sama ya, ada duit. ya, ya pastilah. Enggak, maksudnya ada yang didapat, misalnya, oh seneng, kebetulan aku seneng banget nih gara-gara nonton hari ini, ya kita donasi. Yes. Aku ngucapin terima kasih aja lah. Karena kan nggak mungkin juga bisa langsung chattingan langsung gitu. Bro, Jelas enggak? tenang Jelas aja enggak. bro. Mau chattingan langsung lebih mahal, mending donasi aja. Aku bahkan ini loh tuh saja nih ya merasa agak ada sesal gitu lah sedikit kalau apanya setelah donasi gitu. Aduh, duit 15.000 iso gawe mangan rong dino gitu. Meskipun 15.000. Meskipun 15.000 iso gawe mangan ngono ya kan. Maksudku kalau misalkan donasi itu menurutku yang paling masuk akal itu donasi untuk developing game atau donasi untuk kayak ini sih apa namanya artworks gitu ya kan. Kan ada tuh apa namanya sekarang itu platform-platform webtoon. Kalau misalkan kamu mau webtoonnya jalan, ada donasi gitu. Maksudnya bukan kan untuk jalan ya, maksudnya untuk mendukung kreatornya gitu kan. Ada fundraisingnya gitu. Game pun juga ada fundraisingnya kemarin itu ada yang crowdfunding, yes bener. Jadi ada yang bikin beberapa pendirinya 3 orang atau 4 orang yang bikin Suikoden dulu itu yang lawas itu mau diperbarui gitu. Tapi dengan apa namanya judul yang baru juga gitu. Tapi crowdfunding itu kan sah-sah aja kalau menurutku gitu. Ada masalah. Dan yang mengcrowdfunding pun punya tiernya juga. Kalau misalnya tiernya semakin tinggi, dia dapat merchandise. Oh, bakal dapat merchandise. ada imbal baliknya. Ada imbal baliknya juga. Itu kan sah-sah aja menurutku dan bagus. Masuk akal. Stream chat itu
Nggak tahu. Iya, kalau misalkan kamu punya duit yang bisa hilang gitu, maksudnya kamu nggak masalah kalau duit itu hilang, ya nggak masalah, nggak apa-apa, chat aja gitu. Tapi ya tetap ada batas wajar lah ya gitu, sekedar having fun gitu lah ya. Ya guyonan lah menurutku, nggak merugikan pihak lain, menurutku sah-sah aja gitu. Kan banyak tuh bocil FF yang apa namanya, top up sembarangan. Merugikan orang tua ya. Tiba-tiba dompet mama mana ini? Ini kok. Jadi kalau kayak gitu tuh sudah susah sih. Yang penting batas wajar, sah, no problem lah. Sadar diri Sadar lah, diri intinya, minimal itu idol tadi. culture. Idol boleh SD. enak punya idol kan buat mood booster, tapi ya Nggak apa-apa. Anda harus tahu siapa Anda, siapa dia. Ya gitu lah. Apa itu? Jadi apa coy? Apa? Kasih aku big masalah idol ini Mas. Cuma menerka ini aku masih kurang masuk. Apa itu? Jadi gimana menurutmu? Kata-kata hari ini ya. Yup. Boleh lah Maksudnya nih. yang bisa menggambarkan, nah ini baru kepikiran, yang bisa menggambarkan idol culture. Nggak ada sih. Udah wes, kamu Kata wibu. kata-kata wibu hari ini ya. Iya. Naruto punya jalan ninja. Pantang menyerah adalah kiblatnya. Wih, Pantang menyerah menjadi kiblat. kata wibu. Gak ada. Jadi wibu boleh saja, tapi jangan lupa sholat.